Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam pertanian inovatif. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah pertanian inovatif. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang agrarian, agromaritim, dan kebijakannya. Para mahasiswa yang berbahagia, setelah mengikuti perkuliahan ini nanti, maka Anda diharapkan untuk mampu merumuskan contoh-contoh makna sumber agrarian nasional, kemudian pola-pola pengaturan sumber-sumber agrarian dan kebijakannya, dan permasalahan yang dihadapi dalam sistem agraria serta kebijakan pertanian. Dan selanjutnya Anda juga diharapkan mampu untuk memahami konsep agromaritim. Baiklah, mahasiswa yang berbahagia, tentu kita sudah sering sekali mendengarkan istilah agraria. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan agraria itu? Banyak yang mengasosiasikan bahwa istilah agraria itu berkaitan hanya dengan pertanian saja. Padahal agraria itu tidak hanya menyangkut tentang pertanian atau tanah saja, tetapi lebih luas lagi dari itu. Nanti akan kita diskusikan. Bahkan lebih sempit lagi, kadang-kadang orang menganggap agraria itu adalah sebatas pada tanah pertanian semata. Nah, mari kita tengok sebentar tentang sejarah daripada agraria itu. Secara etimologi, maka istilah agraria itu berasal dari bahasa Latin, dari kata agr, yang artinya adalah lapangan, pedusunan, wilayah, dan tanah negara. Sedangkan agr, G2, itu artinya adalah tanggul penahan, pematang, tanggul sungai, dan jalan tambak serta reruntuhan tanah serta bukit. Sehingga makna daripada agraria itu kalau kita runtut dari etimologinya, maka mempunyai makna yang banyak. Nah, atas dasar tersebut, maka kemudian istilah agraria itu bukan sekedar tanah atau pertanian saja, tapi juga mengandung makna tentang unsur-unsur laut, air, hutan, udara, pedusunan, dan sebagainya. Nah, mari kita tengok sebentar tentang istilah tentang pedusunan, bukit atau wilayah dan lainnya. Itu jelas menunjukkan bahwa arti yang lebih luas daripada agraria itu sendiri. Karena di dalamnya, di dalam pedusunan, di dalam perbukitan, di dalam wilayah, itu tidak hanya tanah semata yang ada di situ, tetapi juga unsur-unsur air, unsur-unsur hutan, unsur-unsur bahan-bahan tambang, dan sebagainya yang ada di dalam kandungan pedusunan, bukit, atau wilayah. Nah, pedusunan sendiri misalnya, di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada sungai, mungkin juga ada tambang, ada hewan, dan ada masyarakat manusianya juga. Jangan lupa bahwa juga di dalamnya ada manusia yang sebagai mengolahnya. Nah, atas dasar tersebut, maka kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA itu mengatakan bahwa agraria itu adalah bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, mahasiswa yang berbahagia, maka dengan definisi yang sudah kita sepakati bersama di atas, maka berdasarkan pada Undang-Undang UPA dirumuskan 5 jenis sumber-sumber agraria, yaitu tanah atau permukaan air yang merupakan modal alami untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Kemudian ada perairan, berupa perairan di sungai, di danau, di laut, yang merupakan modal alami untuk kegiatan perikanan, baik perikanan budidaya maupun tangkap. Kemudian ada hutan. Yang ketiga adalah hutan, yang berarti bahwa kesatuan flora dan fauna dalam suatu wilayah di luar kategori tanah pertanian, yang merupakan modal alami utama bagi komunitas-komunitas perhutanan yang hidup dan dari pemanfaatan hasil hutan menurut
kearifan tradisional. Kemudian yang keempat adalah bahan tambang, yaitu mencakup beragam bahan mineral seperti emas, biji besi, timah, tembaga, minyak, dan sebagainya, yang tentunya ada di dalam tanah. Yang kelima adalah udara, yaitu yang mencakup bukan saja ruang di atas bumi dan air, tetapi juga materi udara itu sendiri, yang arti pentingnya terasa semakin besar di tengah perubahan global belakangan ini. Nah, itulah kira-kira pemaknaan daripada agraria, yang tadinya kita memahami tentang agraria itu hanya sempit, bahwa agraria itu hanya tanah semata, tetapi sesungguhnya makna dari agraria itu adalah mencakup tanah, air, hutan, bahan tambang, dan udara. Nah, kaitannya dengan sumber-sumber agraria tadi, maka kemudian sebagai bahan utama hajat hidup manusia, maka kemudian dalam pemanfaatannya tentu ada hubungan-hubungan relasi dalam pengurusan sumber-sumber agraria tersebut. Secara umum, hubungan manusia dengan sumber-sumber agraria tersebut secara sederhana dapat dibedakan dalam dua hal utama, yaitu hubungan teknis antara manusia dengan sumber-sumber agraria, dan hubungan sosial antara manusia dengan manusia berkaitan dengan sumber-sumber agraria tersebut. Nah, hubungan teknis antara manusia dengan sumber-sumber agraria itu berkaitan dengan aktivitas manusia dalam rangka memperlakukan atau memanfaatkan atau mengembangkan sumber-sumber agraria tersebut dengan menggunakan akal pikirnya manusia dengan teknologi pengetahuan yang ada, maka kemudian sumber-sumber agraria tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa supaya sumber-sumber agraria tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan mudah, dan menghasilkan yang optimum. Dan yang kedua, hubungan sosial agraria itu mencakup relasi sosial ekonomi. Nah, ini yang lebih kompleks karena ini berkaitan dengan hubungan antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Maka dalam hubungan sosial ini, maka kerjasama atau persaingan itu akan muncul dalam rangka untuk pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Sehingga nanti dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut tentunya akan ada peraturan-peraturan kerjasama antar dua belah pihak yang berkaitan dengan penyewaan, penyikapan, dan sistem bagi hasil. Seperti itu. Nah, para mahasiswa yang berbahagia, jadi dengan adanya relasi-relasi sosial tadi, maka kemudian tentunya dalam rangka untuk menguasai sumber-sumber agraria tadi, tentunya manusia melakukan suatu proses-proses relasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana kira-kira sejarah relasi sosial agraria itu dari waktu ke waktu dalam rangka untuk penguasaan sumber-sumber agraria tersebut? Berikut ini akan dijelaskan sedikit bagaimana sejarah tentang penguasaan relasi sosial agraria berdasarkan pada sumber-sumber agraria tadi. Nah, dalam hal ini nanti kita akan jelaskan mengenai laut, kemudian pertanian, tanah, dan kemudian kehutanan. Nah, yang pertama, mengenai sejarah relasi sosial agraria yang berkaitan dengan perairan laut. Para mahasiswa yang berbahagia, jadi sejak zaman dulu kala sesungguhnya masyarakat Indonesia telah mengenal adanya penguasaan akan perairan laut. Nah, itu dimulai dengan adanya praktek-praktek pengelolaan laut secara tradisional, di mana masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia mengenal dan mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan praktek dalam pengelolaan sumber daya agrarianya. Misalnya seperti di Aceh itu dikenal adanya aturan adat yang berkaitan dengan panglima laut. Kemudian di Maluku dan di Papua ada saksi, dan di Nusa Tenggara ada awik-awik, dan sebagainya.
Tentunya ada aturan-aturan lain selain itu, aturan-aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber-sumber agraria perairan yang di darat maupun di laut. Nah, ini tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengatur supaya pemanfaatan sumber-sumber agraria itu bisa diatur sedemikian rupa dan harmonis dan berkelanjutan. Nah, setelah masa-masa tradisional tersebut, maka kemudian sejarah tentang relasi sosial agraria di perairan ini berkembang dengan adanya zaman kolonial, berubah nanti ketika masuk zaman kolonial, yaitu dimulai kehadiran Belanda, orang-orang Eropa yang dalam ini adalah orang Belanda yang mengadakan pelayaran ke seluruh dunia ini untuk mencari rempah-rempah, dan salah satunya orang Belanda datang ke Indonesia dan kemudian membawa konsep mare liberum, bebas. Dan tentunya konsep ini bertentangan dengan konsep yang sebelumnya sudah berkembang, yaitu mare clausum, laut yang tertutup, yang sudah disepakati dan berdasarkan doktrin dominio maris antara Portugal, Spanyol, dan Inggris. Nah, tentunya kehadiran zaman kolonial Belanda ini membawa suatu perubahan tersendiri bagi pengelolaan sumber agraria laut di Indonesia. Nah, setelah kedatangan Belanda yang cukup panjang dan penguasaannya yang cukup panjang, dan kemudian yang terakhir meninggalkan suatu rezim penguasaan laut itu berdasarkan pada territorial G and Maritime Kringen Ordinancy. Di situ ditegaskan bahwa laut teritorial dan lingkungan maritim Indonesia itu disepakati sepanjang atau sejauh 3 mil yang diukur dari garis air surut pulau atau bagian pulau yang terluar. Nah, peninggalan aturan ini kemudian setelah Indonesia merdeka, maka dirasakan bahwa keberadaan laut teritorial yang 3 mil itu dirasa merugikan Indonesia dalam rangka melindungi keutuhan pulau-pulau Indonesia dari segi keamanan, kemudian potensi ekonomi, dan dari segi sumber agraria yang dimiliki. Nah, untuk itu maka untuk merespon kondisi geografi kepulauan Indonesia yang seperti itu, maka pada tahun 1957 dikeluarkan pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pengumuman pemerintah itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi utamanya adalah merevisi lebar laut wilayah teritorial yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditarik dari ujung pulau. Ya. Nah, setelah masa itu kita mempunyai laut wilayah yang sejauh 12 mil dari garis pantai tersebut, maka kemudian dalam perkembangannya pengaturan sumber-sumber agraria tersebut dikembangkan, dan beberapa diantaranya adalah pengaturan WPPNRI, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ini digunakan untuk menyatukan wilayah pengelolaan perikanan dalam rangka untuk penangkap ikan yang meliputi wilayah perairan dan wilayah jurisdiksinya. Jadi karena wilayah-wilayah perairan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka diperlukan suatu wadah pengelolaan. Dalam hal ini adalah pemerintah mengeluarkan WPPNRI. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan suatu peraturan tentang penyewaan pulau-pulau kecil dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Harapannya adalah untuk memberikan hak kenyamanan, kekuatan bagi siapapun, baik swasta dan pemerintah, dalam rangka untuk memanfaatkan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sehingga kemudian dikeluarkan
suatu peraturan tentang hak penguasaan perairan pesisir, P3. Nah, itulah rekan-rekan mahasiswa beberapa sejarah tentang relasi sosial agraria yang berkaitan dengan pengaturan, pemanfaatan lautan, ya, perairan dan lautan. Nah, mari kita kemudian sekarang diskusi tentang sejarah relasi sosial agraria yang berkaitan dengan daratan. Tentu penguasaan daratan ini, penguasaan tentang tanah agraria ini adalah dimulai di Indonesia ini dimulai dari zaman VOC. Kita mulai dari zaman VOC. Ya, dengan kebangkrutan Federasi Dagang VOC pada tahun 1800-an, maka kemudian VOC tersebut diambil alih oleh negara. Dan setelah diambil oleh negara, maka kemudian VOC dioperasikan lagi dengan diberikan kekuasaan oleh Parlemen Belanda dengan kewenangan yang disebut sebagai hak oktrooi atau hak tunggal. Nah, melalui hak tunggal ini, VOC tidak hanya berupaya menguasai perdagangan, tapi faktanya mereka juga melakukan penguasaan terhadap sumber agraria seperti tanah, hutan, dan tenaga kerja. Nah, tentunya kehadiran VOC di Indonesia ini dalam rangka untuk berdagang yang kemudian berkembang menjadi penguasaan wilayah ini tentunya membawa konsekuensi yang tersendiri. Ya, nah, sehingga di situ ada perjanjian-perjanjian, ada perang dan sebagainya dalam rangka untuk menguasai sumber-sumber agraria tanah daratan. Dari zaman VOC yang pertama kali datang seperti itu, kemudian berkembang, maka pada zaman Sprenger-Stelsel atau Kultur-Stelsel, maka VOC menjadi merajalela lagi. Dan atas kebutuhan bahan-bahan untuk tujuan ekspor tersebut, maka kemudian VOC menerapkan suatu kewajiban bagi rakyat Pasundan menanam kopi, ya, dan harganya ditentukan oleh mereka. Dan rakyat diwajibkan untuk itu disertai dengan paksaan dan kekerasan agar tunduk melaksanakan penanaman kopi tersebut. Dalam skala yang lain, pemerintah Belanda VOC melalui VOC-nya kemudian juga melakukan sistem tanam paksa melalui pimpinan mereka waktu itu, yaitu Johannes van den Bosch. Mereka memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang dijual ke luar negeri atau diekspor. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan yang selanjutnya adalah setelah jajahan Hindia Belanda ini berpindah ke Inggris, maka waktu itu Gubernur Jenderal Inggris yang ada di Indonesia, Raffles, itu menerapkan konsep atau sistem land renting, pajak tanah. Ya. Nah, ini konsep ini diadopsi dari kebijakan serupa pemerintah Inggris yang diterapkan di beberapa koloni lainnya. Jadi dari pemerintah lainnya koloni-koloni yang lainnya diterapkan di Indonesia ini. Nah, selanjutnya pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini VOC menerapkan prinsip domain verklaring, yaitu suatu doktrin yang diperkenan oleh Agrarische Wet pada tahun 1870 yang isiannya adalah
mengatakan bahwa semua tanah yang di atasnya tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya atau legendem oleh seseorang, maka akan menjadi milik dari negara tersebut. Atas konsep ini, maka kemudian konsekuensinya status tanah menjadi dua, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara yang tidak bebas. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Indonesia merdeka, ya, yaitu land reform dan reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dan reform atau reforma agraria ini adalah merupakan suatu agenda negara bangsa pasca kemerdekaan untuk menata kembali sumber-sumber agraria yang menjadi wilayahnya. Nah, karena mempunyai peluang untuk mengatur itu, maka termasuk Indonesia berusaha untuk melakukan pengaturan sumber-sumber agraria tersebut. Nah, perbaikan distribusi sumber-sumber agraria dan relasi sosial agraria itu dilakukan pada tahun 1960, yang dilakukan dengan 4 aras utama. Yang pertama adalah penyusunan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya undang-undang peraturan pokok agraria (UUPN), kemudian penataan ulang distribusi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber, kemudian penataan peruntukan penggunaan sumber-sumber agraria, dan kemudian program penunjang land reform itu, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, waduk, dan sebagainya. Ini adalah relasi sosial yang berkaitan dengan sejarah penguasaan pengaturan sumber-sumber agraria yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Kemudian setelah merdeka, dalam perkembangannya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita, maka kemudian kita juga mengenal adanya revolusi hijau. Nah, dalam revolusi hijau ini tujuan utama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian yang tinggi, sehingga kita mampu untuk mensuplai beras kepada masyarakat. Dan hasil dari proses revolusi hijau ini adalah bahwa Indonesia mencapai swasembada beras, dan sehingga dengan menggunakan berbagai macam upaya waktu itu, pemupukan, bibit unggul, dan sebagainya, maka kemudian Indonesia bisa mendorong aktivitas pertaniannya sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas yang baik dan mencapai swasembada. Tetapi kritiknya adalah bahwa ternyata dari kegiatan revolusi hijau ini tidak diawali dengan pelaksanaan pembaruan agraria terlebih dahulu, sehingga pemanfaatan sumber-sumber agraria tidak optimal. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kehutanan? Jadi sejarah utama, sejarah relasi sosial agraria yang utama yang perlu kita catat di sini adalah dengan keluarnya putusan MK yang mengatur tentang hutan adat. Jadi hutan adat itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu dikatakan bahwa hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka hutan adat itu kemudian didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian, berdasarkan status tersebut, maka terdapat 3 jenis hutan, yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Di samping itu juga dalam relasi sosial agraria ini adalah kita mengenal adanya perhutanan sosial. Tentunya ini adalah merupakan suatu terobosan bagaimana pemerintah membuka akses wilayah kelola secara legal kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
dalam pengelolaan hutan lestari. Nah, sehingga dengan adanya peraturan ini, maka orang, kelompok, masyarakat boleh berperan serta dalam pengelolaan wilayah hutan. Baiklah, itu adalah sekelumit tentang sejarah relasi sosial dalam rangka pengelolaan sumber-sumber agraria. Jadi tadi sudah jelaskan mulai dari perairan, kemudian daratan, dan tanah, kemudian hutan. Sejarahnya sedemikian panjang. Artinya bahwa dalam rangka untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam ini, ada yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, konflik, dan sebagainya, dan kemudian dalam terakhir dilakukan dengan pendekatan hukum dan perundang-undangan. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, setelah kita tahu tentang sumber-sumber agraria dan sejarahnya, maka sekarang kita coba melihat kira-kira potensi sumber-sumber agraria di Indonesia seperti apa sih. Kalau kita melihat tentang sumber-sumber agraria pertanian, tanah pertanian misalnya seperti itu, maka kita pasti ingat bahwa pertanian menghasilkan beras. Dan ternyata potensi yang utama dari sawah kita adalah menghasilkan beras. Tetapi pada periode-periode sekarang ini kebutuhan beras kita cukup besar sekali, selalu meningkat, dan produktivitas produksi pertanian nasional belum memberikan rasa aman bagi pemenuhan beras tersebut. Maka kita masih harus mengimpor pangan itu dari luar negeri. Nah, ini ada beberapa tantangan. Nah, pada bagian sumber daya perairan, maka dikatakan bahwa 2/3 wilayah Indonesia ini adalah laut. Sehingga laut kita ini mempunyai potensi yang sangat besar. Dan berdasarkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka diperkirakan Indonesia itu mempunyai potensi lestari ikan ya, sebesar 12,54 juta ton per tahun, cukup besar. Nah, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana, sehingga sumber daya yang besar tersebut bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan untuk kemajuan kelestarian sumber daya. Baik, nah kita punya potensi dan kita sudah mengatur, dan tentunya kita perlu memanfaatkan sumber-sumber agraria tersebut untuk kemaslahatan umat manusia, rakyat Indonesia seutuhnya. Nah, bagaimana caranya untuk memanfaatkan tersebut? Nah, maka dalam rangka untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria tersebut, maka salah satu terobosan yang perlu kita lakukan adalah kita dengan suatu konsep yang kita sebut sebagai konsep agro-maritim. Yaitu suatu konsep pembangunan yang berupaya untuk mensinergikan antara darat, laut, udara sebagai suatu kesatuan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang kompleks. Jadi setelah kita mengenal sumber-sumber tadi, supaya menghasilkan sesuatu yang optimal, maka sumber-sumber ini coba kita satukan dalam suatu kerangka pembangunan sehingga harapannya menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian di samping dengan pendekatan kesatuan sistem tadi, maka pemanfaatan sumber-sumber agraria tadi juga bisa dilakukan dengan cara-cara pengelolaan dan pendekatan transdisiplin, terpadu dan transformatif. Nah, dari dua tujuan tadi, maka dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, kemudian melihat era industri, era lingkungan internasional yang ada, maka di eksternal faktornya, yaitu berkembangnya era industri 4.0 ini, maka kemudian agro-maritim yang sedang kita kembangkan ini adalah dengan cara mengadop teknologi industri pada era 4.0 ini, sehingga kita menyebutnya sebagai konsep agro
Agro-Maritim 4.0. Jadi suatu konsep pembangunan yang menyatukan sistem-sistem sosial, ekonomi, dan ekologi dari semua aspek sumber-sumber agraria dengan pendekatan transdisiplin, terpadu, dan transformatif, kemudian memanfaatkan teknologi industri 4.0. Nah, konsepnya nanti agroindustri atau agro-maritim 4.0 ini adalah keterhubungan dan keterpaduan, real time, beracuan pada data dan informasi, frontier teknologi yang memanfaatkan teknologi maju, ada IT, kemudian IoT, dan sebagainya. Sehingga harapannya nanti pertanyaan kita lebih presisinya lebih baik, menghasilkan sesuatu yang baik, dan kemudian menghasilkan pertanian, hasil-hasil pertanian yang sehat, yang segar, dan tentunya dari sisi jumlah juga memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, untuk menuju ke sana, maka ada beberapa tahapan teknologi menuju smart agro system itu. Ada tahapan pertama itu adalah dengan instrumented agro system. Kemudian tahapan kedua nanti adalah integrated agro system yang disokong oleh adanya pengembangan robotik, artificial intelligence, IoT, sensor, dan sebagainya. Kemudian pada tahap ketiga nanti adalah mengembangkan automatic agro system yang ditunjang oleh adanya peran serta teknologi multidisiplin, transformatif, partisipatif, kemudian bisnis, paradigma bisnis, dan big data building. Nah, dari pengembangan tersebut, maka pada tahapan yang terakhir nanti kita membangun suatu smart agro system dengan mempertimbangkan ICT base, kemudian precision base, dan sebagainya, sehingga kegiatan pertanian kita tidak selalu tradisional, tetapi pertanian kita sudah mengembangkan, memanfaatkan teknologi maju untuk tujuan produktivitas yang lebih baik. Nah, untuk menuju ke sana, ini sudah dibangun suatu model agro sistem cerdas 4.0 sebagai suatu ilustrasi. Ini misalnya nanti kita akan membangun smart on farm, kemudian smart off farm, smart e-commerce, smart management system, dan sebagainya. Nah, itu adalah wujud output yang kita idam-idamkan nanti. Nah, untuk menuju ke sana, maka kemudian dibutuhkan suatu big data, integrated agro system, yaitu dibutuhkan suatu informasi yang banyak, informasi yang besar, informasi yang nanti digunakan untuk menyusun program-program, sistem-sistem yang ada di dalam smart farm system tadi. Nah, tentunya nanti dibutuhkan suatu konsep bagaimana menyimpan data, bagaimana mengumpulkan data, caranya seperti apa, dikumpulkan dari mana. Nah, dalam konsep ini maka data-data tadi dikumpulkan dari kegiatan baik on farm atau off farm yang berkaitan langsung dengan pertanian atau tidak, yang nanti dikumpulkan dari stakeholder, ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi itulah sedikit gambaran tentang konsep agro-maritim 4.0. Jadi konsepnya adalah untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria yang ada, potensi yang ada, maka kemudian dibutuhkan suatu teknologi, suatu pendekatan yang terintegrasi, yang transparan, yang lebih maju. Nah, maka kemudian ITB mencoba untuk membuat suatu terobosan, yaitu konsep agro-maritim, suatu konsep pertanian terpadu untuk menuju pertanian Indonesia yang lebih maju. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, demikian ringkasan isi kuliah pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Anda semua memahaminya, dan kemudian Anda dapat mempelajarinya dari bahan-bahan yang ada di LMS, maupun tentunya bahan-bahan yang ada di buku maupun di sumber-sumber lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.